Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN 2024. Perkenalkan, saya Dedi Suryadi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga tahun 2024 dengan NIM 23610021907883. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Sampit. Hari ini Senin 4 Maret 2024 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN kelas 11 dengan materi hukum 2 Newton. Mohon saran dan masukan Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kali ini? Siap untuk belajar hari ini? Siap. Cek kesiapan dulu, silakan berdiri dulu. Yang bajunya rapi dilakukan, ya. Kemudian pada samping sekitarnya ada bin, ada bola tekan. Oke, sudah silakan dulu. Saya berikan kita dulu. Ya, alangkah baiknya sebelum belajar mari kita berdoa untuk sampai pada masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke, saya akan mengecek keadaan kalian. Ya. Siapa yang tadi lagi? Lima kok, ini lima. Oke, coba lagi. Siti Nursifa. Apa namanya? Oke, sakit. Oke ya, berarti 3 orang tidak hadir hari ini. Oke, sekarang saya akan memperlihatkan video pada Anda semua. Silakan. Oke, sudah perhatikan? Ulang lagi sekali. Anda perhatikan ini. Tentang apakah video ini? Anda tahu? Hukum 2 Newton. Tentang hukum. Kemudian apa yang kalian amati dari video tadi? Oke, bagus. Jadi kalau satu orang tidak mampu bergerak mobilnya, kalau ditambah lagi baru bisa. Nah, masalah yang terjadi tadi ya, masalah yang anda amati pada video tadi itu apa tadi? Hukum 2 Newton. Kalau apabila didorong dengan 1 orang, bergerak kan? Kalau didorong dengan 3 orang, baru bergerak dengan bertambah kecepatan. Seperti dari awalnya diam, kemudian bergerak. Itu. Selanjutnya adalah sebelum kita belajar tentang hukum 2 Newton ini, kalian sudah belajar tentang hukum 1 Newton. Ada ingat tentang hukum 1 Newton? Hukum 1 Newton? Oke, sigma F sama dengan I. Artinya apa itu? Sigma F sama dengan I itu artinya apa? Jumlah gaya yang bekerja sama dengan kalau jumlah gaya yang bekerja sama dengan I, bedanya bagaimana? Atau bergerak terus berargumen ya tanpa percepatan. Oke ya. Nah, itu adalah hukum 1 Newton. Oke, sekarang saya akan tuliskan di papan tulis ini materi yang akan
akan kita pelajari yaitu tentang hukum 2. Hukum 2 Nah, ini akan kita pelajari sekarang yaitu tentang hukum 2 Newton. Nah, sekarang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah Anda bisa lihat ini Nah, ini ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini yang pertama mengidentifikasi konsep dasar hukum 2 Newton, kemudian mengidentifikasi contoh penerapan hukum 2 Newton dalam kehidupan sehari-hari, kemudian yang berikutnya adalah mengaplikasikan persamaan hukum 2 Newton dalam menyelesaikan permasalahan. Kemudian yang kemudian pelajaran Pancasilanya yang pertama bergotong royong, kemudian bernalar kritis, kemudian kreatif. Nanti dalam prosesnya nanti kita akan melakukan praktik ya, dengan menggunakan PET, Colorado. Nanti saya akan bagikan LKPD. Selanjutnya Anda bergabung dalam kelompok masing-masing. Kemudian selama kalian melakukan praktik itu, nanti saya akan melakukan penilaian. Baik itu penilaian sikap kalian, ya, bagaimana selama kamu mengikuti proses pembelajaran. Kemudian nanti juga akan dilakukan penilaian psikomotor keterampilan kalian dalam menggunakan alat-alat yang disediakan. Selanjutnya kalian juga akan dinilai secara kemampuan kalian, kognitif kalian dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada materi kita kali ini. Oke, langsung saja saya akan membagikan LKPD-nya. Sudah dapat semua LKPD-nya. Sekarang ada 7 penggunaan LKPD situ ya. Nah, kita bacakan dulu. Anda baca yang dengan cermat yang disebutkan masalah dalam LKPD dengan teman satu kelompoknya. Kemudian belajar hasil diskusi kelompok kalian pada tempat yang sudah disediakan. Kemudian tujuan dari praktik ini adalah yang pertama mengetahui hubungan antara gaya yang diberikan kepada benda dengan kecepatan gerak benda. Yang kedua mengetahui hubungan massa benda dengan kecepatan bergerak benda. Kemudian yang digunakan menggunakan PET, aplikasi PET Colorado. Ya. Karena kerja jangan banyak, kalau ada yang tidak jelas dari instruksi yang dikerjakan itu LKPD-nya silakan ditanyakan sekarang sebelum bergabung ke dalam kelompoknya. Ini berarti pakai Ya, pakai PET. Ya, pakai PET. Ada lagi? Gak ada? Kalau itu silakan gabung di kelompoknya masing-masing. Kalau yang masuk ke kelompok tadi? Nah, itu yang langsung dari kelompok sendiri lebih jelas. Dan itu lengkapnya. Nah, ini perempuan sebagai ini bagian. Jangan ngumpul lah langsung. Itu nggak boleh. Ini sebagai ini orang yang oke, nah. Oke, sudah. Sekarang silakan Anda ikuti instruksi yang
mengajar di LKPD.
Sama. Bedanya di mana? Sama kan? Udah belum? Ya, mau siap? Siap dulu.
Yang lain perhatikan satu tanggal 60% hasil percobaannya, perhatikan hasil percobaannya tidak jelas, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum mempresentasikan, kami ingin perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Edi Chandra. Nama saya Febri Chandra. Ya, presentasi ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Sofian. Nah, ini hasil dari tabel 1. Ini yang pertama untuk masa pendayakan 200 kg. Gayanya 50, kecepatannya dapatnya 0,25. MPS sama 2, dari mana dapatnya? Ini dari yang tadi, yang disuruh Bapak untuk di pet tadi. Nah, yang kedua untuk masanya 200 kg, gaya 100 itu masukkan kecepatannya 0,50 MPS sama 2. Yang ketiga, masak benda yang 200 kg, gayanya 150, kecepatannya 0,75 MPS sama 2. Yang keempat, masanya 200 kg, gayanya 200 ton, kecepatannya 1 MPS sama 2. Yang kelima, masa benda 200 kg, gayanya 250 ton, dan kecepatannya 1,25 MPS sama 2. Kegiatan kedua mengenai masa pada benda. Yang pertama, tetapkan gaya sebesar 100 kg dengan cara mengubah tombol pada penetapan gaya. Yang kedua, tetapkan masa 50 kg dengan memisahkan benda dengan masa 50 kg melintasi berat benda. Yang ketiga, ulangi langkah kedua dengan mengubah masa benda menjadi 100 kg, 150 kg, 200 kg, dan 250 kg. Yang keempat, masukkan hasil pengamatan pada tabel tersebut. Jadi ini hasil tabel keduanya. Tabel kedua yaitu gayanya 50 Newton, masanya 90. Jadi kecepatannya 0,2 MPS sama 2. Ini dari ikat juga, kami masukkan dari ikat juga. Yang tabel yang nomor 2, gayanya 50, masanya 100, kecepatannya 1 MPS sama 2. Yang ketiga, gayanya 50 Newton, masanya 160 kg, kecepatannya 0,67 MPS sama 2. Yang keempat, gayanya 50, masanya 200, kecepatannya 0,50 MPS sama 2. Yang kelima, gayanya 50, masanya 200, kecepatannya 0,40 MPS sama 2. Jadi analisis datanya berdasarkan pada tabel 1 dengan masalah benda tetap, bagaimanakah besar nilai kecepatan dan gerak benda jika gaya dikenakan pada benda semakin besar. Nah, yang tabel pertama itu gayanya apabila gayanya semakin besar, kecepatannya juga makin besar karena ini gaya itu berbanding lurus dengan kecepatan. Jadi semakin besar gayanya, semakin besar juga kecepatannya. Yang kedua, bagaimana hubungan antara kecepatan gerak benda dengan gaya yang diberikan pada benda? Jika gaya yang dikerjakan pada suatu benda lebih besar, maka kecepatan benda tersebut juga makin besar. Besarnya perbandingan lurus dengan besarnya kecepatan. Yang ketiga, berdasarkan data yang tabel kedua, dengan gaya tetap, bagaimana besar nilai kecepatan gerak benda jika masanya semakin besar. Jadi, apabila masanya semakin besar, jadi kecepatan itu makin kecil. Karena masa benda itu berbanding terbalik dengan kecepatan. Jadi rumusnya A sama dengan F per M. Nah, bagaimana hubungan antara kecepatan gerak benda dengan massa benda? Jika massa benda yang dikerjakan pada suatu benda lebih besar, maka kecepatan tersebut juga semakin besar. Besarnya berbanding terbalik dengan besarnya kecepatan. Jika kecepatan gerak benda dinyatakan sebagai A, gaya yang diberikan kepada benda sebagai M, dan massa benda sebagai M. Berarti hubungan antara ketiga besaran tersebut dalam bentuk matematika. Jadi yang tadi, apabila gayanya semakin besar, maka kecepatan juga makin besar. Itu karena karena apa nih? Berbanding lurus, gaya berbanding lurus dengan kecepatan. Jadi rumusnya F sama dengan M dikali A. F gaya sama dengan M massa, A sama dengan kecepatan. Jadi gaya sama dengan massa dikali kecepatan. Yang kedua, itu apabila massa benda semakin
besar, maka kecepatan juga semakin kecil. Jadi rumusnya itu sama dengan A sama dengan F per M, yang dimana A itu kecepatan, F itu sama dengan gaya, M sama dengan massa. Jadi kesimpulannya, hukum gaya berbunyi percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan kecepatan gaya bekerja pada suatu benda, tapi berbanding terbalik dengan arahnya. Percepatan gerak sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan, namun berbanding terbalik dengan masanya. Sekian dari presentasi pendapat kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Ya, itu apa? Apakah ada yang ditanyakan? Silakan bertanya. Ada kelompok ya tuh. Kira kan sambil ambil. Jadi rumusnya tuh S sama dengan M kali A, yang dimana gaya sama dengan massa dikali kecepatan. Jadi yang ini ya, yang kedua itu karena massa bendanya semakin besar dan kecepatan makin kecil, itu rumusnya sama dengan A sama dengan F. Bukan E karena A kecepatan, F nya gaya, M nya sama dengan massa. Jadi F per M. Dua M sama. Ada lagi? Ada di sana. Silakan dia. Yang saya buat saya ini yang kayak tadi, yang mobil kan didorong satu orang. Kalau didorong satu orang kan nggak mungkin bergerak, karena kan gaya kan kecil tuh, kan semakin kecil juga gayanya. Jadi kalau untuk mendorongnya kan berat tuh, jadi kecil gayanya. Jadi kalau misalkan 3 orang itu bisa bergerak mobilnya. Jadi kan mendorong mobil lah. Nah, mana terus silakan saya tanya. Cara kerja yang kedua. Oke, cara kerjanya ya kayak tadi. Yang berbunyi kan percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan kecepatan gaya bekerja pada benda tersebut. Tapi sebanding berbalik dengan arahnya. Jadi apabila gayanya semakin besar, kecepatan juga semakin besar. Jadi apabila kita mendorong suatu benda yang dimana gayanya semakin besar, kecepatan juga semakin besar. Ada lagi kelompok ketiga? Sudah? Cukup. Kalau gitu kita kasih aplaus untuk kelompok satu. Terima kasih. Silakan kelompok 2 untuk maju presentasi kamu. Sini kami ingin menjelaskan mengenai hukum 2 Newton. Jadi sebelum itu aku mau perkenalkan nama-nama aku. Nama aku Rania Mita Irama. Aku lebih kecilnya dari oleh Kadepri. Aku bukan pilihan Kadepri. Saya Salsa Gila Promatia. Namanya Sabiti. Adalah dunia biasa. Ya, jadi untuk anggota kelompok 2. Pertama akan dijelaskan oleh Elsa Pilihan Irama. Halo, selamat pagi, Bapak. Baik, perhatikan siapkan pertanyaan. Kegiatan 1 pengaruh gaya terhadap perubahan benda. Masanya di sini sama semua dengan 200, cuma gayanya beda gitu orang meningkat tadi 50, 100, 40, rumusnya F sama dengan yang masa dikali kecepatan. Kalau masa bendanya 200, gayanya 50, kecepatannya 0,25 meter per second. Kalau masanya 200 gayanya 100, kecepatannya 0,5 meter per second. Kalau masanya 200 gayanya 50, kecepatannya 0,75 meter per second. Kalau masanya 200 gayanya 200, kecepatannya 1 meter per second. Kalau misalnya masanya 200 gayanya 50, kecepatannya 1,25 meter per second. Nah, karena hasilnya ini bisa dilihat kalau misal masanya sama tapi gayanya beda, kecepatannya juga kan beda. Jadi kalau misal gayanya makin besar, kan kecepatannya makin besar tuh. Berarti membuktikan kalau misal gaya sama kecepatannya berbanding lurus. Kalau semakin besar gaya yang dikeluarkan, ya semakin besar kecepatannya. Tahap kedua akan dijelaskan oleh Vicky Christina. Baik, di sini ada tabel yang silakan
kecepatannya dapat 2 meter per second kuadrat. Terus untuk yang nomor 2 itu gayanya 50, masanya 100, kecepatannya dapat 2,5 meter per second kuadrat. Dan yang nomor 3 itu 50, masa kendalinya 150, kecepatannya dapat 0,33 meter per second kuadrat. Nomor 4, gayanya 50, masa kendalinya 200, kecepatannya 0,25 meter per second kuadrat. Dan yang terakhir nomor 5, gayanya 50, masa kendalinya 250, kecepatannya dapat 0,2 meter per second kuadrat. Jadi kalau di tabel yang kedua ini masa benda semakin bertambah besar maka kecepatannya semakin berkurang atau kecil, jadi berbagi terbalik. Terus tabel yang nomor 3 yaitu adalah kita menganalisis data. Nah, kalau pertanyaan yang nomor pertama kan masa benda itu tentang bagaimana misalnya nilai kecepatan gerak benda juga yang dikenakan pada benda semakin besar. Jadi jawabannya itu adalah semakin besar gaya maka semakin besar juga percepatan gerak benda tersebut. Terus yang nomor 2, bagaimana hubungan antara percepatan gerak benda dengan gaya yang dimiliki oleh benda. Ya, jadi hubungan mereka itu antara kecepatan gerak benda yang diberikan yaitu adalah sebanding. Yang nomor 3, berdasarkan data-data benda dengan ciri tetap bagaimana besarnya nilai kecepatan gerak benda jika massa benda semakin besar. Jawabannya yaitu adalah semakin besar massa benda maka semakin kecil juga kecepatan gerak benda tersebut. Seperti yang sudah kami jelaskan, yaitu adalah massa bertambah besar maka percepatan akan semakin berkurang dan itu akan berbanding kembali. Nomor 4, bagaimana hubungan antara kecepatan gerak benda dengan massa benda. Nah, jadi untuk yang tabel nomor 2 hubungannya yaitu adalah berbanding kembali. Nomor 5, jika percepatan gerak benda dinyatakan sebagai gaya yang diberikan kepada benda menjadi F dan massa sebagai M. Buatlah hubungan antara ketiga besaran tersebut dalam bentuk persamaan matematika. Jadi kalau misalnya kita gambarkan dalam persamaan matematika, rumusnya itu seperti yang dari tabel nomor 1. Jadi F sama dengan M dikali K. F itu adalah gaya atau newton, M itu adalah massa atau kilogram, dan A adalah kecepatan meter per second kuadrat. Ya. Jadi kesimpulan yang kami ambil dari presentasi pada hari ini, kami jadi paham dan kami jadi tahu bagaimana misalnya F sama dengan 0. Jadi kalau misalnya F-nya itu sama dengan 0 berarti bendanya itu diam atau bendanya itu bergerak lurus gitu. Tadi pertanyaan sekarang kelompok kelompok 4 deh, saya mau 1. Nah, nomor 1 pertanyaan. Nah, kelompok 3 atau kelompok 4 deh. Pertanyaan aja. Gak ada masalah. Silakan, yang nggak mengerti silakan tanya. Silakan. Saya terima kita kelompok 3 ini bertanya bagaimana hubungan dengan ibu. Sehari-hari kan. Nah, jadi kalau misalnya yang sehari-hari itu adalah F sama dengan M dikali K. Kalau misalnya kita kayak yang tabel nomor 2 tadi itu kan yang dicari itu kecepatan, berarti A sama dengan F per M. Oh, contoh. Jadi kalau misalnya kami dari kelompok 1, kami ingin bertanya. Pertanyaan yang pertama, apakah ada percepatan sama kecepatan? Saya beda sama kecepatan dua. Percepatan itu hanya dipengaruhi oleh gaya bersih yang berbeda pada benda dan massa bendanya. Jadi dapat kita simpulkan atau dapat kita ambil bahwasanya percepatan benda itu gaya yang bersih saya bekerja pada satu benda dan sebanding dengan kecepatan benda tersebut dan memiliki arah yang sama. Jadi kecepatan itu memiliki arah yang sama. Kalau kecepatan kecepatan itu dari awal dari nol kan? Dari nol, jadi kita yang bantu dorong kita kan. Nah, ini kalau kecepatan itu emang tetap dari bendanya. Ya itu. Tapi mau tahu kecepatannya? Konfirmasi. Ada
lagi pertanyaan? Ah, itu yang jawab pelajaran. Silakan. Apa yang terjadi pada kecepatan suatu benda jika gaya yang bekerja padanya ditekan? Apa yang terjadi pada kecepatan suatu benda jika gaya yang bekerja padanya ditingkatkan? Oh, kalau bisa gaya ditingkatkan ya semakin cepat, maka tadi kan berbanding lurus. Semakin besar gaya ditingkatkan, kecepatannya semakin tinggi juga, makin cepat juga. Kecuali masanya yang besar, kecuali masanya yang lambat. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kita kasih aku. Dari yang sudah kita lakukan presentasikan dan sampaikan, kalian bisa tahu ya bagaimana hubungan antara gaya, massa dan kecepatan. Ya, ini mungkin persamaannya dua bintang itu sama dengan gaya sama dengan massa dikalikan namanya kecepatan itu berbanding lurus dengan gaya semakin memberikan maka kecepatan akan kembali dan berbanding terbalik dengan masanya semakin besar kecepatannya semakin ke mana seperti itu ya. Oke, sekarang saya nanya nih ya, setelah Anda belajar ini bagaimana rasanya? Ngerti ya? Itu orang yang bisa belajar dengan sampaikan maka kita akan lebih paham, lebih tahu apa yang kita lakukan. Ya. Oke, sekarang selanjutnya adalah itu Bapak sudah kirim link ya di grup juga. Untuk evaluasinya, asesmennya Anda kerjakan. Anda kerjakan asesmen satu tentang kehidupan itu jawab nanti ya dengan menggunakan link itu nanti hasilnya akan saya bagikan. Silakan dikerjakan. Oke Pak. Ya, lihat pakai HP jawabannya. Ya, di linknya dikerjakan menggunakan link yang sudah saya kirim di grup. Dan, ya, sudah cukup. Oke. Nah, kalau sudah cukup, ya saya kira cukup pelajaran yang nanti hasil dari evaluasi yang saya berikan di grup nih. Ya, nah kita cukup. Materi minggu depan kita akan belajar tentang lanjutan dari materi ini setelah hukum 2 juta ada yang namanya hukum 3. Apa yang akan dibahas minggu depan kita akan pelajari. Kira-kira cukup? Ada pertanyaan sebelum ini? Oke ya. Terus jaga kesehatan, ya, tetap tersenyum, ya, nah, supaya hidup kita semakin sehat dan bahagia. Saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.